Selamat pagi Jemaat Sakura 5. Satu sukacita bisa kembali bertemu dengan saudara secara online, secara virtual pada pagi hari ini. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri di rumah saudara. Angkat kedua tanganmu. Saya ajak kita sama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dengan agresif, dengan meluap-luap, dengan antusias pagi hari ini. Come on, doa dalam roh saat ini. Rikapte melete shandara lamara lamara lambu. Rukete blaste melete shakamda malakamde melegre. Rikacha malata shakamda malakamde melegre. Rute sekramde melekancha malakai. Lokata sekramde melekamda malagra. Terus kobarkan manusia rohmu saat ini. Lekata maralama shakamalaka. Rikata sekramde melegre. Rora sekramde melegre. Ruta sekramde melegre. Rukacha malakamde melegre. Terus doa dengan antusias. Doa dengan meluap-luap. Doa dengan agresif. Lekapta malakacha malakan. Rikete sekramde melegre. Ru sekramde melegre. Rakata sekrai. Ru sekramde melegre. Rukata sekramde melegre. Oh rakapa sekramde melegre. Rikacha malakamde melegre. Rukata sekramde melegre. Rota sekramde melegre. Deklarasikan kehidupanmu tidak akan pernah sama lagi. Ada kekuatan yang selalu baru, ada pengharapan yang selalu baru, ada sukacita, ada sorak-sorai yang memenuhi batinmu. Oh, raseka patro kamaraga. Come on, terus doa di dalam roh. Rikata sekra.
raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Namamu ku bersuka atas perbuatanku. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka selamanya. Si Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Let us shout to the Lord. Come on, shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, let the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, let the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Amen. Nothing compared to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, let the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, let the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise. Say nothing compared, nothing compared to the promise. Nothing compared, nothing compared to the promise. Nothing compares, nothing compared to the promise. Sekali lagi, one more. Nothing compared to the promise I have in you. Berikan sorak-sorai, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Aku deklarasikan pagi hari ini, ketika Dia berfirman, tidak ada satupun yang Dia tidak genapi dalam hidupmu. Aku deklarasikan pagi hari ini, teruslah, teruslah berjalan dalam ketaatan. Roh Kudusnya memampukan setiap engkau. Roh Kudusnya menuntun setiap engkau dari satu langkah ketaatan masuk ke langkah ketaatan yang berikutnya, masuk ke langkah ketaatan yang berikutnya. Engkau selalu percaya firman-Nya pasti
bersorak. Engkau yang ada di rumah, terus bersorak. Atmosfer sorak-sorai, atmosfer sukacita, damai sejahtera tercurah, 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 tercurah. Sekarang, tercurah, tercurah bagimu. Terimalah damai, terimalah sukacita, terimalah sorak-sorai yang melampaui segala akal. Karakata sheka, ruseka krande melekre, karakata shekande melekre, le ya. Rasakan pagi hari ini atmosfer yang berbeda menembusi engkau. Atmosfer kemuliaan Tuhan semakin menembusi engkau. Roh Kudus akan terus membawa setiap kita terus melangkah, memasuki dimensi rohani yang Bapa sudah sediakan bagimu di hidupmu, sehingga engkau akan terus alami kehidupan dan perjalananmu sehari-hari tidak pernah sama lagi. Ada keilahian Tuhan, ada realita Tuhan, ada manifestasi pekerjaan roh yang semakin terus dinyatakan dalam hidupmu. Kamu angkat kedua tanganmu dan terima itu. Terima. Engkau yang ada di rumah, terima itu. Terima di dalam nama Yesus. Terjadilah atasmu. Karakata shekandere, rusekanda malakamaralaka. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jadikan lagu ini sebagai deklarasimu. Kalau ku hidup, amin, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
anugerah-Mu, nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Engkau. Selama ku hidup, selama ku hidup, berikan masuk hidup baru. Yes Lord, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kalau ku hidup sama-sama. Oh, ku hidup, yes Lord, hadirat Shimba tetap menyembah-Mu. Sudah tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, randerasi hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, angkat kedua tanganmu saudara, deklarasikan lagu ini. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup, lemora shakambe mele kamara, ede lumare kambe merere, tetap menyembah-Mu. Dunia tak
shakera le morere. Kora shanderere belere kanda malagu. Ekonde pure the chains now come meleke. Kami melihat kedahsyatan. Kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau sertai. Terima kasih buat perjalanan profetis yang luar biasa. Terima kasih buat realita-Mu dalam hidup kami. Biar ketika Engkau mendengarkan penyembahan ini, ketika Engkau ikut terlibat dalam penyembahan ini, Engkau mendapati realita Tuhan yang sama. Bapakku berdoa, realita Tuhan yang sama tercurah bagimu. Kau rasakan saat ini. Korele mola masik ram de melete syakam de melek. Come on, kau yang ada di rumah terus berkata-kata di dalam roh. Ilomare kanji mene nore la merene. Ru errori shika melele melele. Nahure kenji melete shakanda malak. Rekande merele merere meroro. Saat seperti ini, angkat kedua tangan dan berikan pengagungan kepada Dia. Berikan pengagungan kepada Dia. Berikan penyembahanmu yang terbaik buat Dia. Glory to
saja yang menyanyikan lagu ini. Ini nuwelau sikande meleleka. Boleh mahurikande melete syakanda malaka. Ini moholame eri konje melete syaka. Ini lorang de melete kru. Eri syakande meleka. Ini brown gumal ini mo syakande melekre. Come on, masuk lebih dalam hadirat-Nya. Kau yang ada di rumah, masuk lebih dalam lagi. Saya merasa ada realita Tuhan yang sedang mencengkeram hidup. Yes Lord, yes Lord. Bahkan kau yang melihat rekaman ini, engkau yang mendengar rekaman ini, aku berdoa realita Tuhan yang sama menjamamu. Korala mau tekre yang luas. Jamah setiap kami. Bapakku berdoa jamah setiap kami, jamah setiap kami. Kau yang ada di rumah, kau yang mendengar rekaman ini. Oh Tuhan menjamahmu. Tuhan menenggelamkan engkau dengan realita hadirat-Nya. Oh yes Lord. Kerala morala barala masyaka marala. Rurere kamne melele syakamne mele kramo. Oh yeah. Korala mashandere be kramne mele krama. Kurere kamne mele kramde. You are kekudusan Tuhan menjamahmu. Oh haleluya. You are holy. Holy. Glory to you, alone. Say glory to you alone. Glory to you. One more time. Glory to you, terus merembus di tengah-tengah setiap kami. Hadirat-Mu menembusi setiap kami. Dahsyat hadirat-Mu, indah hadirat-Mu Tuhan, merestorasi seluruh keberadaan kami, merestorasi seluruh tubuh, jiwa dan roh kami. Aku percaya pagi hari ini kehausan dan kelaparan kami Engkau memuaskannya. Kehausan kami akan Engkau, kelaparan kami akan Engkau. Oh, semakin dipuaskan pagi hari ini. Oh, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Engkau yang ada di rumah saat ini, angkat kedua tanganmu sekali lagi.
Dimateraikanlah dalam hidupmu, dimateraikanlah di dalam batinmu. Roh yang mencintai Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, dengan gila-gilaan, dengan habis-habisan, dengan mati-matian. Itulah jati dirimu, itulah jati dirimu. Terjadilah, terjadilah. Haleluya. Oh, haleluya. Come on, dalam beberapa waktu ke depan, sekali lagi naikkan pengagunganmu kepada Sang Raja. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ri kata shekam de melekre, karama kokra kam de melekrama. Dahsyat, 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 dahsyat. Rusekam de melekrama la kamara, rokanche melekama la rokamara. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak di. Katakan ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Sorakan, haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Dia, menari bagi Sang Raja. Namun sekali lagi angkat kedua tanganmu. Terima, aku deklarasikan terima, terima,
terima porsimu. Terima apa yang menjadi bagianmu saat ini. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saya memastikan rohmu makin berkobar, makin menyala, karena yang menyertaimu jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat dari apapun juga. Saya mau deklarasikan, jangan pernah lagi takut, jangan pernah lagi khawatir, karena ada Tuhan yang selalu menyertaimu. Oh, satu sukacita bisa melayani dan menyembah bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Terima porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. God bless you all. Shalom Sakura 5, apa kabar? Saudara dalam keadaan baik bukan? Saya berdoa senantiasa kita semua tetap semangat, tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kita berdoa pagi ini biar roh hikmah dan wahyu tercurah atas setiap kami Tuhan dengan sempurna. Kami semakin hari Tuhan semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau dengan benar. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami sungguh menangkapnya. Terjadi Tuhan kesatuan iman, terjadi kesatuan tubuh Kristus di dalam gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara, beberapa hari yang lalu saya bangun dan Tuhan memberikan ayat ini kepada saya. Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ketika Tuhan memberikan ayat ini, ketika saya bangun, Tuhan berikan ayat ini kepada saya kemudian merenungkan firman ini, saudara, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Dan di ayat sebelumnya, di 1 Yohanes 2 ayat 16, dikatakan begini, saudara. Kita buka bersama-sama. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, dibagi dengan 3 hal: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongannya, saudara. Ini bukan berasal dari Bapa, tetapi semua ini berasal dari dunia. Dan dalam versi di ayat mudah dibaca, Alkitab mudah dibaca, dikatakan bahwa semua pikiran ini bukan berasal dari Allah, tetapi dari dunia. Jadi pikiran-pikiran dunia ini selalu berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata yang tidak pernah puas, saudara, dan keangkuhan hidup, kesombongan, pengen dipuji, ya, bangga terhadap apa yang sudah dicapai, diperolehnya, dan ingin dipuji, saudara, menjadi angkuh. Semua ini, pikiran-pikiran ini bukan berasal dari Tuhan, saudara, tapi semua ini berasal dari dunia, berasal dari si jahat, berasal dari iblis. Tetapi Tuhan memberikan kita pikiran yang lain, saudara. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Saudara, Tuhan itu sudah memberikan kita 2 pilihan dari sejak perjanjian lama, saudara. Saudara bisa buka di Ulangan 28 dan Ulangan 30. Tuhan berkata, pilihlah kehidupan dan jangan kematian.
Pilihlah berkat dan bukan kutuk. Dan di 1 Yohanes 2 ayat 17 ini Tuhan kembali saudara memberikan kita pilihan. Jangan pilih pikiran dunia, karena pikiran dunia ini membawa kepada kebinasaan. Karena dunia ini sedang binasa, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kematian. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, mereka akan hidup. Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan untuk hidup saudara, jalan kepada kehidupan. Pilihlah kehidupan kata Tuhan, pilihlah berkat. Ini bagian kita saudara untuk memilih saudara. Apakah memilih kehidupan atau memilih kematian? Ataukah memilih berkat atau kutuk? Memilih untuk melakukan kehendak Bapa atau memilih untuk melakukan kehendak kedagingan kita, keinginan mata kita yang menjadi keangkuhan hidup kita. Saya berdoa pagi ini kita semua dibukakan saudara. Kita cek pikiran kita saudara. Kita membedah sungguh hidup kita. Apa yang ada dalam pikiran kita, sebetulnya apa yang menjadi keinginan kita. Sebetulnya apa yang mendasari kita untuk kita melakukan sesuatu yang kita kerjakan selama ini. Apakah berdasarkan dari pikiran-pikiran Bapa, kehendak Bapa, ataukah sebetulnya yang kita lakukan selama ini adalah hal-hal yang sesungguhnya berasal dari pikiran-pikiran dunia, yang berasal dari keinginan daging kita, keinginan mata kita, atau dari sebetulnya dari keangkuhan hidup kita. Ini kita sendiri yang harus mengintrospeksi diri kita saudara. Kita sendiri yang harus membedah hidup kita, dan kita mau membedah hidup kita. Roh Kudus sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita yang akan menolong kita saudara. Dan ketika kita mau saudara dengan rendah hati, mau berubah, mau dibentuk, mau diajar, Tuhan akan dengan senang hati sekali untuk membawa kita masuk ke dalam kehidupan itu saudara. Pilihan di tangan kita, dan setiap pilihan itu selalu mengandung konsekuensi saudara. Kadang-kadang pilihan itu tidak langsung konsekuensinya instan, kadang butuh waktu. Yang pasti setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Kadang konsekuensinya itu tidak hanya dialami oleh yang membuat keputusan, tetapi juga berakibat kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada generasi berikutnya. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang memilih untuk hidup, memilih kepada kehidupan, memilih kepada berkat, memilih kepada Tuhan, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan saudara. Kita cek saudara, pikiran kita cek sungguh apa yang ada di dalam hati kita, apa yang sesungguhnya mendasari setiap perbuatan kita. Setiap apapun yang kita lakukan, apa yang mendasarinya. Saya berdoa kita benar-benar pagi ini mau benar-benar saudara dibukakan, mau benar-benar dibedah oleh Tuhan sendiri, untuk kita benar-benar menjadi pribadi yang tulus, yang murni, yang berkenan kepadanya. Amin saudara. Tawaran dunia ini saudara, ini kadang-kadang sangat menarik hati saudara. Tetapi kita harus benar-benar bisa berkata tidak pada setiap tawaran dunia yang bukan dari Tuhan pastinya. Tawaran dunia ini kadang-kadang casingnya benar-benar sangat menarik saudara, bikin kita ngiler mungkin ya saudara. Ingat cerita Adam dan Hawa di Taman Eden. Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu sangat menarik ya. Itu seperti dipakai oleh iblis untuk membawa manusia, mempengaruhi manusia untuk membuat manusia keluar dari rencana Tuhan. Dia pakai buah pengetahuan yang baik dan jahat ini yang kelihatan casingnya menarik sekali saudara, karena ditulis di Alkitab bahwa buah ini menarik untuk dimakan. Ya mungkin bikin kita ngiler saudara, melihat buah itu jadi ngiler saudara ya. Mungkin seperti kalau orang sedang kepanasan lihat kelapa muda, waduh pengen minum.
Lagi panas-panas, lihat rujak saudara ya, dengan buah-buahan yang segar. Ada nanas, ada jambu, ada mangga. Kita ngiler saudara. Jadi menarik saudara. Tawaran dunia ini kadang-kadang menarik hati saudara. Tetapi saya berdoa kita semua memilih untuk melakukan kehendak Bapa, untuk berkata tidak pada setiap tawaran dunia yang memang Tuhan tidak mau kita pilih itu. Kita mau bilang no pada setiap tawaran dunia, tetapi kita bilang yes pada setiap apa yang Tuhan sudah firmankan, apapun konsekuensinya. Saudara, ketika kita mendengar di Markus firman Tuhan yang berkata di Markus 8 ayat 34, berkata begini saudara, mari kita baca. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini firman Tuhan yang kalau kita pakai dengan pikiran manusia, ini sangat tidak enak buat daging rasanya saudara. Ya. Siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut aku. Ketika orang memakai pikiran dunia, pikiran manusianya membaca ayat ini, saya percaya ada beberapa respon saudara. Ya, pertama responnya bisa ragu-ragu, mau ikut Tuhan kok begitu amat ya. Yang pasti ini pikiran bukan dari Tuhan saudara ya. Atau bisa juga pikirannya seperti ini, masa bodoh saudara. Dia dengar firman ini, ya udah ini firman ya firman, tetapi ya saya hidup ya terserah saya. Mau seperti apa ya udah terserah saya. Firman ya ada, tetapi hidup ini yang saya jalani, terserah saya mau seperti apa. Dan ini bisa terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku orang percaya saudara. Mereka bisa berkata, oh saya orang Kristen, tetapi pikirannya ketika mendengar firman, seperti salah satunya firman yang tertulis di Markus 8 ayat 34 ini, mereka bisa menangkapnya dengan pikiran macam-macam. Bisa dengan pikiran ragu-ragu, karena harus ikut Yesus kok harus pikul salib, sangkal diri, seram amat. Karena dasarnya mereka memakai pikiran yang ada di dunia saudara, bukan dengan pikiran yang dari Tuhan, atau dengan pikiran yang jadi tidak percaya dan masa bodoh. Ya udah ini firman, tetapi ini hidup saya. Tentu hal-hal seperti ini, pikiran seperti ini ada pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah ketika kita mendengar setiap firman. Dan contohnya firman ini saudara, ketika Tuhan bilang ikut aku, engkau harus sangkal dirimu, engkau pikul salib setiap hari dan ikut aku. Harusnya kita dengan pikiran Tuhan, kita akan terima dengan percaya. Ya Tuhan, amin. Kita percaya dengan hati yang percaya, kita terima firman ini. Dengan hati yang berkobar-kobar, kita terima firman ini. Karena kita tahu kita sedang bersama dengan siapa. Kita bersama dengan Tuhan, kita ikut Tuhan. Dan kalau kita ikut Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita tuh dijamin Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Walaupun kita masuk ke dalam lembah kekelaman pun, kalau ada Tuhan di sana, kita aman saudara. Harusnya inilah menjadi pikiran kita saudara. Pikiran yang ketika kita dengar firman Tuhan, kita percaya saudara. Kita terima setiap firman itu dengan iman saudara, bukan dengan pikiran manusiawi, pikiran-pikiran yang berasal dari si jahat. Kita terima firman dengan iman. Iman itu apa sih saudara? Di Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam versi TSI ya, itu berkata begini saudara. Iman itu adalah percaya penuh. Artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Ya, iman itu apa saudara? Kita pasti terima
yang kita harapkan walaupun tidak kita lihat. Terima yang kita harapkan walaupun belum kita lihat. Itulah iman saudara. Jadi ketika saudara mendengar firman saudara, kita harus belajar saudara. Kita tidak terima dengan pikiran manusiawi, tapi kita terima dengan iman. Kita ganti pikiran kita pilih pikiran Tuhan, kita pilih pikiran Kristus untuk kita pakai, untuk kita terima. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita terima dengan iman saudara. Kita terima dengan iman artinya apa saudara? Kita terima yang kita harapkan walaupun belum kita lihat. Ketika Tuhan berkata, engkau ikut aku, engkau harus pikul salibmu setiap hari, engkau harus sangkal diri dan ikut aku. Kita terima firman itu saudara, kita percaya walaupun kita harus sangkal diri, kita harus pikul setiap hari, tapi kita percaya ada Tuhan yang sudah kita terima ini, yang kita harapkan, yang walaupun kita nggak lihat saudara, tapi kita percaya ada Tuhan beserta kita. Dia itu pencipta langit dan bumi, Dia yang memiliki semuanya. Segala kuasa di bumi dan di sorga itu sudah ada di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kuasa yang sama kepada kita orang percaya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata bahwa semua yang lahir dari Allah, mereka mengalahkan dunia. Dan dengan apa saudara? Dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mengalahkan dunia ini dengan iman saudara. Saya bawa saudara kepada cerita Habel. Saudara tahu cerita Kain dan Habel saudara. Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kisah Kain dan Habel ini persembahannya ada begitu banyak dimensi rohani yang sudah mungkin kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi pagi ini Tuhan memberikan kepada saya satu pengertian baru. Mengapa persembahan Habel lebih diindahkan oleh Tuhan? Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan saudara? Singkat jawabannya, karena iman. Karena Habel mempersembahkan kepada Tuhan dengan iman saudara. Karena Habel memiliki iman kepada Tuhan, sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan. Saya percaya saudara, Kain ini dia adalah seorang petani saudara. Dia mengusahakan pertanian dengan perkebunan, dengan buah-buahan. Saya percaya ketika Kain melakukan persembahan, dia memberikan persembahan buah-buah atau sayur-sayuran yang mungkin baik saudara, bukan persembahan yang busuk ya, bukan buah-buah busuk atau sayuran-sayuran busuk. Tetapi dia tidak mempersembahkan dengan iman saudara. Saya berdoa pagi ini kita memiliki definisi yang baru saudara. Kita memiliki definisi yang lebih dalam tentang apa artinya iman saudara, tentang apa artinya orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang percaya penuh saudara, bahwa dia itu terima apa yang dia harapkan walaupun dia belum pernah lihat. Habel adalah orang yang percaya walaupun dia nggak lihat Tuhan, tetapi dia percaya ada Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan yang tidak dia lihat itu, tetapi dia percaya ada Tuhan. Dia memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan yang dia percaya. Sedangkan Kain tidak dikatakan bahwa dia mempersembahkan persembahan itu dengan iman saudara. Yang artinya mungkin dia oke, saya harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya udah, sekedar persembahan kepada Tuhan. Dia mungkin kasih buah yang baik, tetapi tanpa iman, tanpa ada rasa Tuhan di dalam hatinya. Ya kasih persembahan saja. Dan Tuhan tidak berkenan saudara. Tahukah saudara, kita ini ketika melakukan sesuatu apapun saudara, pastikan bahwa kita ini melakukannya atas dasar, ya aku ini mau melakukan kehendak Bapa. Ingat saudara di 1 Yohanes 2 ayat 17 bahwa dunia ini sedang lenyap saudara,
dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu berdasarkan adalah Dia, saudara. Kita melakukan kehendak Dia, saudara. Bukan lagi melakukan kehendak atas keinginan daging kita, mata kita, atau keinginan karena berasal dari keangkuhan hidup kita. Tidak, Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya atas dasar Dia, saudara. Atas dasar karena kita ingin melakukan kehendak Bapa. Kita mengasihi Dia, saudara. Karena kita percaya kepada Dia yang walaupun tidak kelihatan, tetapi kita percaya Dia yang kita harapkan, bahwa Dia akan selalu melihat kita, sehingga hidup kita ini tidak akan menjadi orang yang sembarangan, saudara. Kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, kita tidak sembarangan, saudara. Karena kita tahu ada Allah yang tidak terlihat itu yang bersama dengan kita, saudara. Kita melakukan segala sesuatu, setiap firman yang kita terima, kita lakukan atas dasar karena kita tahu ada Allah yang bersama dengan kita. Ada Allah yang selalu beserta dan kita melihat, saudara. Dan kita tahu bahwa Dia Allah yang akan mereward segala sesuatu yang kita lakukan untuk Dia dengan hati yang tulus dan murni. Bukan lagi kita lakukan sesuatu karena kita ingin dipuji, ya, supaya orang puji kita, supaya orang mengagumi kita, tidak, atau supaya tubuh kita senang, kita jadi happy. Bukan soal situ, saudara. Tetapi kita melakukan segala sesuatunya atas dasar karena kita ingin melakukan kehendak Bapa. Inilah iman, saudara. Dan saya berdoa pagi ini setiap kita dibukakan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, tetapi kita melakukan segala sesuatu atas dasar iman. Sebab itulah kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, karena kita melakukan segala sesuatunya atas dasar iman kepada Tuhan. Kita melakukannya karena kita tahu Tuhan ingin kita melakukan hal itu, bukan lagi berdasarkan dari keinginan kita, tetapi semuanya berasal dari keinginan Bapa. Oh, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada pikiran Kristus yang menguasai kami, Tuhan. Ada pikiran-Mu sendiri, Tuhan, yang selalu menjadi patokan bagi setiap kami untuk bertindak. Kami memilih, ada pikiran Kristus yang kami lakukan, yang kami serap di dalam kehidupan kami, sehingga inilah menjadi dasar kami untuk berpikir, inilah menjadi dasar kami untuk memutuskan sesuatu. Pikiran Kristus, apapun yang menjadi firman-Mu katakan, inilah yang menjadi dasar atas kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang percaya, kami menjadi orang-orang beriman, kami menjadi orang-orang yang menaklukkan dunia karena iman kami kepada Tuhan. Terjadilah atas setiap kami. Aku berdoa sungguh, Tuhan, ada roh hikmat dan wahyu itu yang terus, Tuhan, mengajar kami, mengajar setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, untuk menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang beriman penuh kepada Tuhan. Bawa kami, Tuhan, untuk masuk dalam satu dimensi iman yang baru. Bawa kami, Tuhan, untuk masuk dalam satu pengenalan akan Engkau yang baru, Tuhan. Semakin dalam, Tuhan, semakin disempurnakan, sehingga kami mencapai dalam satu pengenalan yang benar, satu pengetahuan yang benar akan Tuhan, akan siapakah kami, Tuhan, siapakah jati diri kami sebagai ciptaan yang baru. Terjadi atas kami, termaterai atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa, saudara, kita semua pagi ini memiliki pikiran yang diubahkan. Pikiran kita ini berdasarkan adalah pikiran Kristus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ingat, saudara, Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa makananku ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan kehendaknya, menyelesaikan rencananya. Dan inilah biarlah menjadi makanan setiap kita setiap hari, bahwa makanan kita adalah untuk melakukan kehendak Allah, untuk menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi ini. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat buat saudara. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau, untuk kita berpindah posisi, saudara. Kita tidak hanya menjadi orang yang percaya, tetapi kita akan terus menjadi orang yang beriman penuh kepada Dia, untuk nantinya kita akan dibawa kepada satu posisi di mana kita akan menjadi orang-orang yang berpengaruh.
Kita akan menjadi orang yang membawa pengaruh akan dunia ini saudara, karena dunia ini semakin gelap dan Tuhan membawa kita untuk membawa pengaruh kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kita membawa terang saudara, kita menerangi dunia yang semakin gelap ini. Ada beberapa ayat yang saya mau bacakan buat saudara, dan saya berdoa sungguh ada roh hikmat dan wahyu yang akan memberitahukan kepada saudara, yang akan menjelaskan lebih dalam lagi pewahyuan firman-firman Tuhan yang akan saudara dengar berikut ini. Saya akan baca dari 2 Korintus 2 ayat 14 dari versi APMMD, yaitu Alkitab Masa Kini. Syukur kepada Allah sebab Ia selalu memimpin kita dalam kemenangannya melalui Kristus. Allah memakai kita untuk menyebarkan pengetahuannya di mana-mana seperti harumnya wangi-wangian. Ayat Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan ingin kita ini seperti bau keharuman Kristus ya saudara, membawa bau keharuman Kristus dimanapun kita berada. Dan Tuhan memakai kita untuk menyebarkan saudara pengetahuannya di mana-mana. Ya. Dan Daniel berkata bahwa kita ini adalah seperti orang-orang bijaksana, seperti cahaya cakrawala yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Inilah yang Tuhan mau saudara, kita ini bisa menuntun orang kepada kebenaran saudara. Kita tidak hanya menjadi orang yang beriman karena ini sangat basic saudara, tapi kita akan terus naik saudara, sehingga kita menjadi orang yang berpengaruh. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, ini adalah ayat yang sangat terkenal karena ini adalah amanat agung Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, Tuhan berkata bahwa segala kuasa itu di sorga dan di bumi, semua itu udah di tangan Tuhan Yesus. Dan Dia diberikan kuasa yang sama kepada kita saudara. Dan Tuhan bilang kepada kita untuk pergi saudara, untuk menjadikan semua bangsa muridku. Saudara garis bawah itu, menjadikan semua bangsa muridku. Kalau kita bicara murid saudara, berarti ada gurunya. Ya, Tuhan. Lalu siapa menjadi gurunya? Tuhan menghendaki saudara kita ini bisa menjadi guru buat yang lain saudara. Ini bukan bicara tentang jabatan di gereja, tentang rasul lah, nabi, ya ada gembala, ada guru, ada penginjil. Bukan hanya bicara soal itu saudara, tetapi Tuhan di amanat agung ini memberikan kita suatu perintah untuk kita mampu saudara mengajar semua orang-orang saudara, untuk mereka melakukan segala sesuatu seperti yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita bicara tentang mengajar, kalau kita bicara tentang menjadi murid dan menjadi seorang guru, pastinya ini ada proses bertekun saudara, bertekun dalam pengajaran supaya kita tahu apa yang harus kita ajar saudara. Dan makanya saudara, kita ini sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin kita ini bertekun saudara, bertekun di dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam membaca kitab suci, bertekun untuk terus dalam penganiayaan pun kita terus bertekun di dalam Dia saudara, bertekun seperti jemaat mula-mula bertekun. Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, bahkan dalam kasih kepada saudara-saudara. Mereka bertekun saudara, sehingga kita bisa mengajar saudara orang-orang yang tadinya belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan, untuk mereka menjadi bagian kita, untuk kita bisa mempengaruhi mereka, membawa pengaruh kepada mereka, membawa orang-orang yang berjalan dalam kegelapan untuk berjalan kembali kepada terang Tuhan. Ini tugas kita saudara. Kita tidak hanya sekedar membawa orang, yuk percaya Yesus yuk, kalau nggak percaya Yesus kamu mati masuk neraka.
nggak cuma sekedar itu saudara. Karena Tuhan ingin membawa kita, membawa orang-orang yang belum kenal Dia untuk menjadi muridnya saudara, untuk mau dimuridkan, untuk mereka memiliki pola pikir berbeda saudara, untuk kita akhirnya bisa melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Saudara, ini adalah tugas kita saudara. Ketika Tuhan membawa kita menjadi anaknya, memanggil kita menjadi anaknya, ketika kita beriman kepada Dia saudara, kita tidak hanya sekedar cuma beriman. Ini beriman ini level yang paling dasar saudara. Tidak sekedar menjadi orang percaya, tapi Tuhan mau kita berpindah posisi kita saudara, terus naik level saudara, karena Tuhan ingin membawa kita ini seperti bintang yang bercahaya, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran saudara, untuk masuk kepada kerajaan Bapa kita. Inilah bagian kita saudara. Pastikan dalam hidup kita saudara, kita memulai dalam diri kita, untuk kita memulainya dengan memilih pikiran yang dari Tuhan, pikiran Kristus. Tidak ada lagi keinginan dunia dalam kehidupan kita, karena dunia ini sedang lenyap saudara. Tetapi kita memilih pikiran Tuhan, kita memilih pikiran Kristus untuk melakukan kehendak Bapa, karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan hidup selama-lamanya. Dan kita bertekun saudara, melakukan pikiran Kristus ini. Kita bertekun mendasarkan kehidupan kita, setiap perbuatan kita dasarkan atas pikiran Kristus. Kita nih akan terus bertumbuh saudara. Kita akan dibawa naik oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang yang akan menuntun kepada terang Tuhan yang ajaib itu. Bersiaplah Sakura 5, karena Tuhan sudah memilih setiap kita menjadi terang Tuhan yang ajaib itu, membawa keharuman Kristus dimanapun kita berada. Kita membawa kebenaran saudara, kita membawa pengetahuannya dimanapun kita berada. Sungguh dunia ini sedang menantikan saudara, anak-anak Allah dinyatakan. Pada hari terakhir, sungguh gunung rumah Tuhan akan tegak berdiri. Bangsa-bangsa akan datang berduyun kepada rumah Tuhan untuk mengenal saudara Tuhan kita, untuk mendengar pengajaran Allah Yakub. Dan siapakah yang mengajarkannya? Saudara kita, kitalah yang dipilih Tuhan untuk mengajar dunia ini saudara, untuk mengajar orang-orang di luar sana, untuk mereka tahu kebenaran. Saudara, kita bertumbuh bersama saudara. Saya berdoa pagi ini kita bertumbuh bersama, mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, mengalami sungguh pertumbuhan penuh di dalam Tuhan. Seperti Tuhan sempurna, Bapa kita sempurna, kita pun sempurna. Inilah menjadi standar Tuhan, bahwa hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku sempurna. Saya berdoa pagi ini, firman Tuhan sudah disampaikan, firman sudah dilepaskan. Aku berdoa sungguh Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang membukakan setiap kami, sehingga kami menyadari siapakah kami Tuhan. Kami tidak sekedar orang yang beriman, orang percaya, tetapi kehidupan kami ini Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan, dasar kehidupan kami, dasar keyakinan kami, sikap hati kami, gaya hidup kami didasari oleh iman kami kepada Tuhan, didasari oleh pikiran Kristus, sehingga setiap keputusan apapun yang kami ambil setiap harinya itu atas dasar kami melakukan kehendak Bapa, bukan lagi untuk melakukan kehendak kami, tetapi melakukan kehendak Bapa, bukan lagi untuk memuaskan keinginan kami, tetapi semuanya untuk melakukan keinginan Bapa. Terjadilah atas kami Tuhan, biarlah hati kami semakin dimurnikan, pikiran kami semakin diselaraskan, perasaan kami semakin diselaraskan seperti pikiran dan perasaan Kristus. Hati kami semakin tulus dan murni dalam mengikuti Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh dengan suka hati, dengan rela hati, dengan senang hati untuk taat penuh kepada Engkau, dengan taat mutlak kepada Engkau Tuhan. Ketika Engkau berkata untuk ikut Engkau, kami harus menyangkal diri kami, harus pikul salib kami setiap hari, dan barulah kami mengikut Engkau. Kami menerima firman ini dengan senang hati, dengan sukacita, sebab kami percaya siapa yang kami ikuti. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang memenuhi segala kebutuhan kami, Bapa yang penuh dengan segala kebaikan, Bapa yang selalu merancangkan hal-hal yang baik, yang mempunyai rancangan yang baik, yang memberikan kami masa depan yang penuh dengan harapan. Engkaulah Bapa kami. Kami menolak setiap pikiran-pikiran
pikiran dunia. Kami menolak setiap pikiran-pikiran yang dari jahat, yang meragukan Tuhan, yang khawatir atas hidup ini. Kami menolaknya semua di dalam nama Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang bahkan kelihatannya baik, tapi yang bukan berasal dari Bapa, pagi ini kami kata kami mau singkirkan. Kami mau tolak setiap pikiran-pikiran yang walaupun kelihatan baik, tetapi semuanya yang berasal dari keinginan manusia kami mau tolak semua di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, sungguh pagi ini Kau mentahirkan hati kami, Kau mentahirkan pikiran kami Tuhan, sehingga yang tersisa hanya Tuhan saja, yang tersisa hanya kekudusan-Mu saja, yang tersisa hanya Engkau saja yang memenuhi kami. Oh, terima kasih Tuhan sebagai ciptaan yang baru Tuhan. Biar langsung kami menyadari kami sudah mati bagi dosa, dan sekarang kami hidup bagi Allah. Kami sudah lunas dibayar, dan kami adalah milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Kami adalah milik-Mu sepenuhnya, milik-Mu sepenuhnya. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, yang menjadi keinginan kami adalah mengenal Engkau Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, dan mengalami persekutuan dalam penderitaan-Mu Tuhan, sehingga kami pun akan mengalami kebangkitan seperti Engkau Tuhan, kebangkitan bersama Engkau, kebangkitan dari antara orang mati. Kami bangkit bersama Engkau seperti Engkau yang telah bangkit Tuhan. Oh, terjadilah atas kami, terjadilah atas kami, terjadilah atas kami. Sakura 5, bersiaplah. Oh, Engkaulah anak Allah yang sedang dinantikan dunia. Engkaulah anak-anak Allah yang sedang dinantikan dunia. Bersiaplah. Oh, Engkaulah penakluk dunia. Dengan iman Engkau menaklukkan dunia. Dengan iman Engkau menaklukkan dunia. Seperti Habel. Oh, Habel yang sudah mati, tetapi dia terus berbicara walaupun dia sudah mati. Oh, begitu pun kami Tuhan. Kami percaya di dalam dunia ini, walaupun ada penderitaan, walaupun ada kematian sekalipun, ada sakit penyakit, ada duka cita, apapun yang ada di dunia ini, oh, semua ini bisa dikalahkan. Oh, iman kami mengalahkan dunia ini Tuhan. Iman ini kami mengalahkan dunia ini. Iman ini kami mengalahkan dunia, sehingga tidak ada lagi yang perlu kami takutkan, tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan. Iman kami mengalahkan dunia. Oh, sungguh iman kami mengalahkan dunia. Oh, terjadilah, oh, iman yang mengalahkan dunia itu terimpartasi, terjadi atas setiap umat-Mu. Sakura 5, kami adalah orang-orang yang akan menaklukkan dunia dengan iman kami kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Terjadilah atas kami Tuhan. Haleluya. Oh, saudaraku berdoa sungguh pagi ini kita memiliki persepsi yang baru. Kita mempunyai pikiran yang sungguh diperbaharui bahwa kita ini sebagai anak Allah, kita yang sudah dibayar lunas, kita yang sudah mati atas dosa, kita adalah ciptaan yang baru, kita adalah sungguh anak Allah yang mempunyai DNA Allah yang siap memanifestasikan keilahian Tuhan. Oh, Engkau itu saudara, kita saudara tidak menyia-nyiakan lagi pengorbanan Tuhan, tetapi setiap kita terbuka saudara, kita tidak lagi seperti Esau saudara, yang memilih hanya keinginan daging sesaat saudara, yang memandang rendah hak kesulungannya, tetapi kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, karena kita tahu siapa kita, karena kita tahu kita ini anak Allah, kita tidak memandang rendah hak kesulungan kita. Karena ketika Esau, dia memandang rendah hak kesulungannya, dan ketika dia sadar walaupun dia harus menangis dengan mencucurkan air mata, tetapi hak itu tidak bisa kembali saudara. Saya berdoa setiap kita yang sudah dibukakan Tuhan, setiap kita yang sudah terima anugerah Tuhan, kita sungguh-sungguh tahu siapa jati diri kita saudara, sebagai anak Allah saudara. Kita tidak menganggap remeh diri kita, tetapi kita benar-benar sadar kita memiliki pikiran Kristus. Setiap pilihan-pilihan hidup kita adalah pilihan-pilihan yang berdasarkan dari sorga saudara. Pikiran-pikiran kita yang kita pakai adalah pikiran yang berasal dari sorga. Keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita ada berasal dari pikiran-pikiran sorga saudara. Sebab kita adalah anak Allah saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Aku berdoa, aku meteraikan di dalam nama Yesus, terjadilah atas kami Tuhan. Kami menjadi orang yang kuat di dalam Engkau, kami menjadi orang yang perkasa di dalam Engkau. Kami bukan lagi anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu, pada pengajaran yang berdasarkan dari guru-guru palsu, tetapi kami adalah orang-orang yang benar-benar bisa melihat Tuhan, yang bisa tahu
siapakah diri kami? Kami adalah orang-orang dewasa di dalam Engkau. Kami adalah orang-orang yang bisa sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Kami memiliki pengertian benar akan Tuhan, dan kami tidak akan diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu manusia. Oh, setiap kami Tuhan bangkit, setiap kami menjadi dewasa di dalam Engkau, sehingga kami menjadi orang yang siap dipakai Tuhan dimanapun dan kapanpun juga. Terjadilah atas kami. Biar pagi ini sungguh kita mendapat satu pengertian yang baru, bahwa kita adalah anak Allah, yang kita adalah anak yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah ditentukan Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan. Saudara sadari, siapa saudara sadari bahwa kita ini bukan orang-orang sembarangan saudara, tapi kita adalah anak Allah yang maha tinggi. Bersiaplah Sakura 5, semakin hari terus saudara mengalami pendewasaan, Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengenal Dia dengan benar, dan saudara akan tahu siapakah diri engkau saudara di dalam Tuhan. Engkau dahsyat, kita dahsyat, gereja Tuhan dahsyat. Bersiaplah saudara, dan Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan akan terus membawa kita dalam pengenalan akan Dia semakin dalam, semakin akurat di dalam Dia. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam Dia, mengalami kepenuhan bersama-sama di dalam Dia, sampai kita memiliki satu iman di dalam Dia, satu kesatuan tubuh Kristus. God bless you. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara semuanya dan bagi saya. Kita percaya dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan, bahwa tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagi kami. Dalam nama menerima. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan lebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara percaya bahwa itu cawan di tangan kanan saudara adalah lambang daripada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara semuanya. Mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, melalui lambang perjamuan kudus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu memimpin kami Tuhan. Engkau selalu tinggal di dalam kami Tuhan. Kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah tinggal di dalam kami, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Engkau meteraikan Tuhan, meteraikan perjamuan kudus ini di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Mari saudara, kita angkat tangan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati saudara, biarlah berkat-berkat dari Bapa Sorgawi saat ini juga dicurahkan dalam hidup saudara. Kesehatan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan. Oh Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan. Usaha-usaha saudara diberkati, dijauhkan dari segala penyakit apapun. Tuhan akan memakai hidup saudara semua menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa kami,
Dan kami minta dan alaskan semua ini di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan memberkati saudara semuanya. Haleluya. Sampai kita berjumpa kembali. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Gimana worship dan firman Tuhan hari ini? Saya yakin akan terus membangun kehidupan roh kita semakin perkasa. Karena sejatinya kita adalah manusia Allah yang ditetapkan di atas muka bumi untuk menjadi duta kerajaan Allah. Dan yang kita perlu pastikan hanyalah hidup kita diselaraskan terus oleh kebenaran firman yang ada. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara bisa memberikan persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan pos melalui transfer ke rekening berikut ini. Dan kedua, yang berulang tahun pada minggu ini adalah Nah, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan terus disertai oleh Tuhan. Demikian pengumuman pada minggu ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.